Riwayat pohon besar. Awalnya hanyalah biji, sebelum kemudian menjadi pohon besar. Tempat ribuan burung belajar berdandan, bersiul, bernyanyi keindahan dan keabadian. Biji buah yang dipetik dari pohon tanah Sidogiri, dari pohon tanah Mekah, mungkin juga dari pohon berkah di tempat-tempat lain, dibawa oleh seorang lelaki berdarah biru asal Kembang Kuning, Madu. Berlayarlah lelaki Kembang Kuning itu ke ujung timur Pulau Jawa, mencari paku yang dilempar gurunya dari Madura. Paku sebagai tanda lahan yang baik untuk menanam biji. Sesampainya di Kesambi Rampak Situbondo, beliau bertemu dengan seorang Habib Asadullah. Wahai lelaki Kembang Kuning, apakah yang kau genggam itu? Ini biji, Beb. Oh, biji. Saya sedang mencari lahan yang tepat untuk menanam biji ini. Subhanallah. Guru saya di Madura melemparkan paku ke arah timur Pulau Jawa sebagai tanda lahan yang tepat bagi saya untuk menanam biji ini. Dan saya sedang mencarinya, Beb. Sebentar. Sepertinya ada isyarat datang kepada saya. Isyarat. Kalau biji itu nampaknya masih belum matang untuk ditanam. Belum matang. Saran saya kepada antum, kembalilah saja dulu ke Mekah untuk mematangkan biji itu. Kembali ke Mekah. Ya, kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah. Apakah isyarat itu benar, Beb? Insya Allah. Yakin dan pasrahlah kepada Gusti Allah. Baiklah kalau begitu, saya akan segera kembali ke Mekah. Doakan saya, Beb. Semoga biji ini dapat segera matang ketika di Mekah nanti. Amin. Bismillah, barakallah. Berangkatlah segera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hatilah. Saat lelaki Kembang Kuning kembali ke Mekah, putranya yang masih remaja dan pemberani berlayar dari Kembang Kuning Madura
ke ujung timur Pulau Jawa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Tuhan. Benarkah jalan ini jalan menuju ke arah Pulau Jawa? Iya, iya benar. Ini jalan menuju ke sana. Antum siapa dan mau kemana? Saya dari Kembang Kuning. Saya dari Kembang Kuning, Madura. Kakek mengutus saya ke tanah Jawa untuk mencari ganti tanah leluhur yang disukai Belanda di Madura. Mohon maaf. Kembang Kuning. Rupanya antum lelaki dari putra Kembang Kuning yang saat ini mondok di Mekah itu. Nah, sayalah putra lelaki Kembang Kuning itu. Mohon maaf. Siapakah? Ini kebetulan saya Musaw. Kalau orang-orang sekitar di sini memanggil saya Habib Musaw. Oh iya. Kalau begitu, tolong sampaikan salam saya ke Abah antum. Kelak, jika biji yang mau ditanam sudah matang, tolong tanam di sana. Baiklah, baiklah, akan saya sampaikan. Ya, Akan tetapi Habib, ya. apakah Habib berkenan mengantarkan saya ke tempat itu? Dengan senang hati. Mari saya antarkan antum. Mari. Mari saya antarkan. Setelah Habib mengantar ke tempat di mana biji itu nanti akan ditanam, remaja Kembang Kuning kemudian membuat tanda di tempat itu dengan membabat beberapa pohon. Sepulangnya dari Mekah, lelaki Kembang Kuning kembali berlayar ke ujung timur Pulau Jawa bersama putranya melanjutkan pencarian paku. Abah, inilah Abah tanda yang pernah saya buat. Pohon-pohon ini pernah saya tebang dahulu bersama Habib Musaw. Disinilah Abah, Habib Musaw berpesan kepada saya bahwa jika Abah pulang dari Makkah, inilah tempatnya Abah menanam biji itu. Tunggu sebentar. Sepertinya ayah melihat sesuatu. Masya Allah, itulah paku yang dilemparkan guru ayah di Madura, tertancap di atas pohon yang sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata pohon yang kau tebang sebagai pertanda tempat ayah akan menanam biji tak jauh dari paku yang diisyaratkan guru Abah di Madura. Alhamdulillah. Baiklah nak,
kita segera melaksanakan sujud syukur di tempat ini, bahwa ayah telah menemukan lahan yang tepat untuk menanam biji. Pohon besar itu berada di tengah hutan belantara, tidak jauh dengan beberapa pohon yang pernah dibabat oleh putranya. Ranting-rantingnya menjulur ratusan meter. Pada pangkal batang pohon itu terdapat lubang sejenis gua yang dihuni 7 ekor harimau ganas. Hutan itu sangat angker, tempat tinggal binatang buas dan makhluk halus. Melihat bahaya itu, lelaki kembang kuning yang dibantu Habib Musawa dan dibantu Habib Asadullah bermaksud memindah binatang buas dan makhluk halus. Wahai Habib Asadullah, Iya. sudilah kiranya sampean memindahkan binatang-binatang buas dan makhluk-makhluk halus itu. Akan tetapi Habib, saya mohon Habib tidak mengusirnya dengan cara kekerasan. Pindahkanlah dengan kelembutan dan kasih sayang. Suruhlah binatang-binatang buas dan makhluk halus itu pindah ke tempat lain dengan sukarela. Wahai lelaki kembang kuning, saya tahu apa yang antum maksud. Hanya saja saya mohon izin sebentar untuk beriadah, sekaligus bermunajat kepada Allah, agar Allah bisa memudahkan saya mengusir binatang buas dan makhluk halus itu di tempat ini. Insya Allah, insya Allah. Bantulah saya dengan doa antum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La quwwata illa billah. Assalamualaikum. Wahai kalian binatang buas dan makhluk halus yang ada di hutan ini, saya memohon kepada kalian semua agar sudilah kiranya untuk pindah dari tempat ini ke tempat lain dengan penuh ridho, karena di tempat ini akan ditanam satu biji yang kelak diharapkan tumbuh pohon besar, sehingga banyak burung-burung berterbangan datang ke tempat ini untuk belajar ilmu tauhid, ilmu tentang kehidupan, ilmu dunia dan akhirat. Dengan nama Allah, saya mohon kalian untuk segera pergi dari tempat ini dengan penuh damai dan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Pergilah. Demikianlah dengan cara yang lembut mereka memindah binatang buas dan makhluk halus. Wajarlah kalau kemudian binatang buas itu tidak marah
pergi bukan karena takut, melainkan karena malu dan segan kepada lelaki kembang kuning. Setelah 7 tahun riyotoh dan membabat hutan, maka pada tahun 1914 biji yang ditanam mulai tumbuh. Walau masih kecil, tetapi ranting-rantingnya mulai dihinggapi burung-burung. Burung-burung itu datang dari tempat-tempat sekitar, berbaur dengan burung Madura yang dibawa oleh lelaki kembang kuning. Saat putra kesayangannya tengah bersembunyi ke Madura, lantaran Belanda hendak menangkapnya dengan memfitnahnya sebagai pemimpin bajingan, pemberontak negara, terlibat DITI dan penyebar minuman minyak babi. Pada tahun 1951, lelaki penanam pohon itu wafat, meninggalkan sebatang pohon yang baru saja tumbuh. Tanpa kehadiran sang putra, jasad lelaki kembang kuning itu pun ditanam di bawah pohon tanpa kelambu ranjang, sebagaimana wasiatnya. Beberapa tahun setelah dipenjara Belanda dan diasingkan ke Madura, sang putra pemberani pulang ke pohon peninggalan ayahnya. Dalam perawatan putra pemberani itu, lalu kemudian bermunculan dahan-dahan aksara yang unik dan indah. Ialah dahan tempat burung-burung belajar cara bersiul, cara terbang yang indah dalam mengitari dunia, dan cara terbang yang selamat dalam menempuh akhirat. Bila pagi tiba, burung-burung berkumpul di dahan-dahan aksara, mendendangkan aqidatul awam. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahim da'il lisani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril bagiri la tahawul. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Ada yang melantunkan tasrifan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ada juga yang mendendangkan nazam Emriti. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walid tuqa hatta nahas qulubuhum li nahwihi wa min azimi sya'nihi lam tahwihi fa ushribat ma'na dhamir syani fa uribat fil ani wal alhani thumma salatu wa salamin laiki ala nabi afsahil khalaiqi. Ada yang mendendangkan Alfiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahbadu rabbillah khayra maliki musalliyan ala
Sehabis zuhur, burung-burung bukan lalu menganggur. Mereka kembali berkumpul di dahan-dahan aksara, belajar berhitung, belajar ilmu hidup, belajar ilmu pasti, belajar bahasa, dan ilmu-ilmu lain untuk berinteraksi, dan merawat dunia demi kebahagiaan saat melintasi. Ketika malam tiba, suara-suara burung itu tidak kemudian reda. Sebagian masih berzikir, sebagian mengasah pikir, sebagian lainnya melantunkan ayat-ayat indah dengan suaranya yang renyah. Ketika malam tersisa sepertiga, terdengar dari kejauhan suara burung-burung mengemis belas kasih kepada Allah yang Maha Pengasih. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya irhamna. Dan burung-burung lain pun khusyuk berdialog. Tayaqqadu ya niyam, qad azama al-fajr junud al-dhalam, ya hayyu ya qayyum, birahmatikal wasi'ah. Ketika penanda waktu subuh tiba, 2 ekor burung berdiri bersamaan mengumandangkan azan 2 kali dalam satu waktu. Pernah suatu ketika, guru burung-burung dari pohon-pohon lain datang untuk bertanya. Beliau bertanya, mengapa ada azan 2 kali dalam satu waktu? Generasi kedua pohon besar menjawab, azan yang pertama sebagai panggilan sholat, azan yang kedua untuk mengusir jin. Setiap selesai sholat berjemaah, burung-burung mendendangkan kasidah istighasah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. Setelah membaca istighasah, subuh masih basah. Mereka melanjutkan kasidah munfarijah. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلد وظلام الليل له سرج
إذا جاء الإقبال تجي وفوائد مولانا جمل لسروح الأنفس والمهجين. Ketika hari menjelang asar, terdengarlah burung-burung bersenandung. Ya Rahimu ya Rahman ya Jawadu ya Mannan balligh maqasidana ya Allah unsuril Islam sallallahu alal madani Muhammad rafi'is syan fawaz alal banani mumriyun alal Kini burung-burung sudah sholat asar. Terdengar kembali mereka bersenandung. صلاة وتسليم وأزكى تحيات على المصطفى المختار خير البريات حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الأفكار في وصف معناه. Haddad inilah roh pohon besar. Penanam pohon ini pernah berkata, siapa yang rutin membaca Haddad, bila ia bertani, taninya tidak asah. Bila ia berdagang, dagangnya tidak asah. Bila dia punya santri, santrinya tidak asah. Haddad adalah jiwa burung-burung di pohon besar. Setiap malam Selasa dan malam Jumat sehabis maghrib, dari pohon besar ini terdengar burung-burung membaca munjiah. Sementara setelah salat Isya terdengar kasidah zikir berbahasa Madura. Kaulah anyak sobung pangeran angin Allah ngaratoni de alam sateje zat situng sifat benafan
Masih sehabis Isya, pada malam Selasa dan Jumat, burung-burung khusyuk melantunkan kasidah berzanji. Alimu sirri wa akhfa mustajibu da'awati Rabbi farhamna jami'an fi jami'is solihati Sallallahu ala Muhammad marhaban Sallallahu alaihi wasallam marhaban Sallallahu ala Muhammad marhaban Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Penempaan jiwa burung-burung berlanjut dalam gerak batin yang dilakukan secara bergiliran dari sarang ke sarang. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahhar khudh man takhayyala ya jabbar ya qahhar ya dhal batshi syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wa ta'adda alaina wa alal muslimin. Ketika burung-burung lainnya merebahkan lelah di pertengahan malam, ada segerombolan burung di balik kegelapan memecah kesunyian. Mereka mengelilingi pohon besar dengan membawa lentera, terbang beriringan, menyenandungkan kasidah burda. Amin tadakuri jiranim bidi salami Bazad tadam manjara Rimmuk latim bidami Bazad tadam manjara Rimmuk latim bidami Abhabatir rihumin Tilqai kadhimati Wa armadal barku fi Dhalmai min idami Wa armadal barku fi Dhalmai min idami Demikianlah di pohon besar itu hampir tak ditemukan waktu yang benar-benar sunyi. Konon lantaran zikir dan doa-doa yang terus dikumandangkan oleh burung-burung, tanah di bawahnya seperti berlimpah air jernih dan pupuk alami. Tanahnya menjadi sangat gembur dan pohon di atasnya pun tumbuh semakin subur. Apakah hanya burung-burung yang berada di pohon besar itu? Tidak. Sekian jenis satwa pun berdatangan. Ada yang mencari makanan dari buah dan daun-daun yang jatuh. Ada yang melepas dahaga pada mata air yang memancar atau dari sungai yang mengalir di bawahnya. Ada yang hanya ingin berteduh. Ada yang hanya ingin melepas kesumpekan dan melonggarkan dada. Ada yang hanya ingin berdoa dengan wasilah arwah penanam pohon. Ada
mendengar burung-burung bernyanyi dan menemukan kedamaian dan beragam maksud lain. Datang pula makhluk berupa cacing-cacing yang terlihat menjijikkan. Hidupnya melata dan hanya menggeliat-geliat dalam tanah. Banyak satwa menghinanya. Tetapi sesungguhnya keberadaan cacing-cacing itu sangatlah luhur, lantaran karena dia jugalah tanah di bawah pohon itu menjadi sangat gembur. Bahkan datang segerombolan rayap-rayap yang hendak menumbangkan pohon besar itu. Mereka menggerus akar-akar dan batang-batangnya. Namun lantaran pohon itu terus disirami dengan sholawat, terus dirawat dengan hadat, akar dan batangnya menjadi sangat kuat dan isinya pun semakin padat. Gigi rayap tidak sanggup mengeratnya, kecuali pada kulit-kulit pohon yang memang sudah tua dan daun-daunnya yang sudah rentak. Tahun-tahun terus berlalu. Setelah merasa cukup tinggal dan belajar di atas pohon, sebagian burung-burung itu terbang. Seperti mereka terbang kembali ke daerah asalnya atau ke tempat-tempat lain dengan membawa oleh-oleh pohon buah besar. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menanam biji buah pohon besar itu, sehingga anak-anak pohon besar tumbuh di mana-mana, merindangi seluruh penjuru Nusantara dengan ranting-rantingnya yang terus memanjang, menjangkau dan berjalinan dengan ranting-ranting pohon besar itu. Kini, setelah 1 abad lebih, setelah melalui 4 generasi, pohon besar itu sudah tidak terukur berapa depa batangnya, berapa tinggi puncaknya, berapa jauh rantingnya, dan berapa dalam akarnya. Pohon apakah itu? Adakah akar-akarnya menancap dalam hatimu sehingga engkau terus bersemangat menjaganya sepenuh cinta? Adakah daun-daunnya membelai-belai kesadaranmu sehingga engkau selalu rindu jika berjauhan dengannya? Adakah buahnya telah menyegarkan cintamu sehingga engkau menderita jika lama tidak bertemu dengannya? Dung dung ana marate dung deka bapa sapakina manterteti areng tepat dung ana marate dung deka bapa sapagina mandarta
Terangkanlah, terangkanlah